Bahagia atau kebahagiaan di masa depan itu adalah orang yang benar-benar damai hatinya. Kemudian tugas Anda adalah mencari sumbernya atau asalnya saya mendapatkan luka batin itu dari mana. Kalau orang tuanya sedih, anak yang baik juga akan merasakan kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video saya. Saya juga mau say hi buat Anda yang nonton siaran langsungnya. Selamat malam, sehat-sehat untuk kita semuanya, zahir wal batin. Rezekinya juga semakin sehat, amin ya rabbal alamin. Sudah beberapa kali, kurang lebihnya 3 video sebelum ini, saya membahas tentang luka batinnya. Di sana saya juga menjelaskan di video, per video maksudnya, di setiap videonya itu saya menjelaskan luka batin itu apa, kemudian warna luka batin itu seperti apa, kemudian contoh kasusnya juga apa, kemudian sedikit penyelesaiannya itu juga ada di 3 video tersebut, cara mengatasinya. Nah, mungkin teman-teman menganggap bahwa pembahasan luka batin ini menggeser tema awal dari channel Gus Baraja. Sebenarnya enggak. Justru saya menjelaskan dari yang paling basic. Kalau Anda tanya mengapa finansial atau keuangan saya semakin sempit atau saya sulit bahagia, ya basicnya penyebabnya adalah luka batin. Jadi sebenarnya tidak bergeser sedikit pun dari isi channel Gus Baraja, sama sekali tidak bergeser. Jadi saya mau mulai dari awal. Jadi kemungkinan Anda punya pertanyaan, mengapa saya atau Anda bisa dalam kondisi sulit bertubi-tubi. Nah, pada dasarnya itu semuanya disebabkan luka batin. Jadi kalau Anda sudah paham tentang luka batin, baru kita akan bergeser ke loa misalkan, atau kita bergeser kepada bagaimana caranya meningkatkan finansial lewat jalur langit. Jadi harus paham dulu luka batin itu arahnya kemana. Nah, kalau kita agak sedikit bergeser atau pindah topik ke law of attraction atau hukum tarik menarik, ini sebenarnya sangat-sangat kuat atau erat kaitannya dengan luka batin. Teman-teman ingat nggak bahwa saya pernah menyampaikan, berbicara tentang loa itu berbicara tentang pikiran bawah sadar. Jadi kalau Anda belajar kepada siapapun, pastikan yang mengajar itu mengerti tentang konsep atau cara kerja bawah sadar. Minimalnya seorang terapis. Karena pada akhirnya memprogram ulang pikiran bawah sadar dari yang disebut dengan luka batin atau merasakan luka batin, itu harus move on dari luka batinnya. Nah, kalau luka batinnya sudah beres, maka bisa masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Apa itu ya? Mungkin lebih tepatnya bergesernya ke konsep doa, misalkan seperti itu. Jadi itu semuanya sebenarnya sangat-sangat erat kaitannya. Sekarang saya mau bicara dampak dari ketika orang masih sangat menyimpan luka batinnya. Yang pertama, dampaknya adalah sulit menemukan kebahagiaan. Jadi kalau misalkan Anda berharap hidup bahagia sementara Anda masih menyimpan luka batin, saya rasa itu satu hal yang hampir saya katakan tidak mungkin. Bahagia atau kebahagiaan di masa depan itu adalah orang yang benar-benar damai hatinya. Kita coba tarik sebuah contoh, itu pun saya minta Anda untuk cek hati Anda sendiri. Bisakah Anda bahagia selama ini sambil Anda terikat terhadap masa lalu Anda? Bisakah Anda menemukan kebahagiaan yang sejati itu lewat luka batin yang Anda rasakan berulang? Saya rasa semuanya akan kompak menjawab tidak bisa. Pasti tidak bisa, teman-teman. Jadi penting untuk mengobati luka batin. Itu dampak yang pertama, tidak bisa menemukan kebahagiaan. Terus dampak yang kedua adalah ya terganggu finansialnya. Hampir saya katakan 99,9% itu akan mempengaruhi finansial Anda. Oke? Ini perlu penjelasan yang agak sedikit panjang, teman-teman ya. Luka batin konflik itu akan berdampak pada luka batin finansial. Atau secara estafetnya atau urutannya, orang yang memiliki luka batin finansial itu adalah cikal bakalnya adalah orang-orang yang juga memiliki luka batin konflik.
Jangan tanya tentang luka batin konflik itu seperti apa, Anda perlu tonton di video saya sebelumnya, itu sudah detail banget. Nah, kenapa berhubungan? Jadi luka batin finansial ini atau kekecewaan atau trauma keuangan ini penyebabnya adalah luka batin konflik. Karena orang yang memiliki luka batin itu adalah orang-orang yang bermasalah perasaannya. Kalau perasaannya bermasalah, maka sejatinya energinya akan terus negatif. Energi itu gini, biar nggak bingung Anda ya. Energi itu adalah apapun yang Anda rasakan itu keluarnya jadi energi. Dan energi tersebut memiliki getaran, kita sebut dengan vibrasi. Nah, dari vibrasi inilah akan menarik hal yang serupa, sama. Nah, kalau perasaan Anda buruk, perasaan Anda negatif, sedih, marah, maka yang akan Anda tarik hanyalah keburukan saja, masalah terus. Inilah jawabannya kenapa masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan Anda. Sesederhana ini penjelasannya. Sesederhana ini untuk mengungkap mengapa masalah itu bisa datang bertubi-tubi. Sesederhana itu teman-teman. Jadi ketika energinya negatif, getarannya juga negatif, tarikannya juga negatif. Bagaimana mungkin rezeki yang kita sudah percaya bahwa rezeki itu positif, kita tarik dengan energi negatif? Nggak mungkin. Itulah saya sebut bahwa rezeki berkah, rezeki barokah, rezeki yang baik itu hanya bisa ditarik oleh energi yang baik juga. Mungkin Anda sering mendengarkan saya pun mengatakan di video-video lainnya juga, kita mendengar motivasi bahwa untuk menuju bahagia itu perasaannya harus dalam kondisi happy. Happy itu atau bahagia itu adalah bijaksana dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dua perkara. Jadi ketika dihadapkan dua perkara, Anda langsung mengambil keputusan yang baik. Mengambil hikmah dari setiap kejadian. Itulah orang-orang yang bahagia. Jadi bahagia itu bukan senang, tapi senang itu adalah bagian kecil dari bahagia itu sendiri. Nah, dari luka batin konflik ini, cikal bakalnya dari sini akhirnya merusak energi finansial atau merusak kondisi ekonomi Anda. Nah, dari sinilah muncullah kegagalan, muncullah penipuan, muncullah hal-hal yang tidak selaras dengan energi positif itu, tidak selaras dengan rezeki positif itu. Jadi dua hal ini keterkaitan. Memang sedikit sekali orang membahas tentang luka batin finansial. Orang lebih banyak membahas tentang luka batin konflik. Itu pun baru-baru ini. Baru-baru ini. Kalau di channel Gus Baraja itu memang dari dulu-dulunya itu membahas tentang luka batin konflik. Sebenarnya nggak perlu juga Anda belajar sampai benar-benar hatam gitu, sampai benar-benar mengerti banget tentang luka batinnya. Nggak harus seperti itu juga. Cukup Anda menyadari saja. Nah, dari kesadaran Anda itu, dari kesadaran bahwa oh ternyata saya punya luka batin nih. Lalu Anda sadar bahwa oh ternyata rezeki saya selama ini sempit, hidup saya selalu dengan masalah, ternyata saya punya luka batin. Barulah di situ Anda mencari luka batin Anda itu apa. Nah, ketika Anda mendapatkan luka batin Anda, ya, misalkan kekecewaan itu, orang kecewa itu pasti punya luka batin. Kemudian tugas Anda adalah mencari sumbernya atau asalnya saya mendapatkan luka batin itu dari mana. Maka saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa luka batin yang kita miliki saat ini itu adalah hasil dari doktrin di masa lalu. Selalu berhubungan dengan pihak asuh. Pihak asuh itu orang yang mengasuh kita selama ini. Jadi saya coba revisi ya, tidak selalu saya katakan bahwa itu orang tua. Kebetulan orang tua adalah orang yang mengasuh kita. Dan bisa jadi juga ada beberapa kasus ternyata dia tidak diasuh oleh orang tuanya, tapi dia lebih diasuh oleh kakek neneknya atau diasuh oleh pamannya atau budenya. Jadi bukan berpengaruh ya, lebih tepatnya mungkin sumbernya dari asuhan. Jadi kalau asuhannya baik, dogmanya baik, maka dia akan bertumbuh dewasa dengan baik. Sekarang pertanyaan saya untuk Anda semuanya, silahkan Anda tulis di kolom komen. Selama ini orang yang mengasuh Anda itu lebih dominan mengajarkan hal positif atau negatif. Dan mengajarkan itu pun dua sisi. Sisi pertama adalah verbal, sisi kedua adalah non-verbal. Artinya sisi pertama itu disampaikan secara langsung, sisi kedua itu lewat perilaku. Inilah yang saya sebut atau saya katakan bahwa energi itu nggak bisa bohong.
Ada tipe-tipe orang yang mengasuh kita, katakanlah orang tua di sini yang kelihatannya bahagia banget di depan kita ya. Kelihatannya happy banget di depan kita. AK16 kuning. Nah, saya lanjut teman-teman, sedikit gangguan tadi. Jadi secara verbal itu disampaikan lewat pesan langsung. Misal Contoh kalau saya agak sedikit minggir ke bab hutang ya. Nah, kalau mau punya sesuatu, modalmu atau uangmu simpen aja. Kalau kamu punya, kalau nggak punya ya udah langsung pinjem aja ke bank. Nanti pasti dipinjemin oleh bank. Ini adalah doktrin yang tidak tepat. Ini pesan secara langsung. Pesan secara tidak langsungnya, kalau saya ambil tema yang paling umum dan banyak orang alami adalah hutang. Nonverbalnya adalah dia hanya dia tidak menyampaikan secara langsung, cuma yang jelas dia menjadi pelaku hutang. Anda melihatnya, kemudian boleh jadi Anda dicurhatin, Anda mendengarnya. Disitulah akhirnya terbentuk luka batin finansial. Ini kalau kita bicara tentang hutang berarti luka batin finansial. Jadi pengaruh besar hidup kita atau yang mempengaruhi hidup kita besarnya ada di lingkungan. Kebetulan yang pertama di lingkungan kita adalah orang tua kita. Tapi tolong ya, di sini saya menyampaikan seperti ini bukan berarti kita harus menyalahkan orang tua. Tolong digarisbawahi, saya tidak menyalahkan orang tua di sini ya. Tetapi mau tidak mau memang asal muasal dogma, doktrin, informasi, kecerdasan kita atau kebodohan kita itu asalnya dari orang tua. Makanya hari ini di grup juga banyak yang bertanya, Gus kenapa anak saya begini. Jarang sekali saya respon. Karena kalau saya respon akan melukai. Respon saya sekarang saya sampaikan secara umum seperti ini ya. Sebabnya adalah orang tuanya. Dan itu Anda yang bertanya. Nah, itulah kenapa kita sebagai orang tua itu wajib menjadi orang baik. Wajib menjaga energi kita, energi Anda. Wajib menjaga kebahagiaan kita. Itulah kenapa tadi di awal saya sempat ngomong bahwa kita nggak bisa bohong tentang energi. Jadi kalau kita energinya negatif, mau semanis apapun kita menyampaikan, mau semanis apapun kita berekspresi di depan anak kita, lambat laun, seiring berjalannya waktu, mereka akan merasakan energi kita. Lebih-lebih orang tua dan anak ya. Orang tua dan anak itu, maaf ya, darahnya sama. Berasal dari darah yang sama. Kemudian dari hati yang sama. Kalau orang tuanya sedih, anak yang baik juga akan merasakan kesedihan. Kalau anak sedih, itu bermula dari orang tuanya. Jadi balik lagi ke orang tua. Saya tidak menyalahkan orang tua di sini. Saya justru menasehati orang tua. Kalau Anda mau anak Anda sukses atau Anda mau sukses maka perbaiki hati Anda. Tidak ada pilihan. Ya, dua hal ini yang harus Anda konsenkan sekarang. Dan berdampak pada kebahagiaan, baik itu percintaan dan juga finansial atau keuangan. Cuma dua itu yang harus Anda perbaiki. Kalau Anda mau, saya akan bahas ini lebih lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, senang bisa berbagi, senang terus bisa menemani Anda lewat video-video yang saya upload. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.